Mas Dava dulu mau titip sesuatu untuk teman-teman di RL. Halo, Mas Dava. Ada di mana? Hai. Mimi kepo. Lagi di kantor nih, Mi. Lagi mau prepare mau ke rumah teman, kebetulan ada janji. Mimi lagi di mana? Oh, deket dong. Yaudah, kalau gitu sekalian aja nanti ketemu, terus sekalian kita ngopi aja. Oke? Yaudah, nanti Sherlock aja, nanti saya jemput ke sana sekalian langsung ke rumah teman saya. Oh, boleh. Kebetulan nih Mimi lagi punya ramuan kopi yang paling enak. Nanti aku Sherlock ya. Berarti ketemu di sini. Oke, kalau gitu. See you ya. Ketemu di sini ya. Sampai ketemu. Dah. Siap deh. This world doesn't need no Ini rumah siapa sih sebenarnya? Ini rumah Nyulik. Nggak jelas ini loh. teman saya. Udah sampai di sini, aku nggak bisa pulang loh. Disuruh pulang sendiri, nggak tahu jalannya tadi kemana ini. Ini teman-teman saya, dia dokter. Hobinya itu motor. Sama nih. Sama, tapi punya dia lebih gede lagi. Komunitas gitu ya. Komunitas lagi. Yang ketiga yang paling penting adalah sayang banget sama keluarganya. Nah, Ini keren berarti. keren ya. Jadi ya? nanti kita Orangnya kayak gimana dulu? orangnya humble, baik, dewasa, wise, pokoknya enak lah kalau ngajak ngobrol. Ntar ya. Istrinya ada kan? Ada dong. Bahaya soalnya. Ya kan? Aja bercanda. Ada yang keluar sih. Nggak ada, yuk kita masuk aja. Ngobrol-ngobrol. Let's go. Bukain milik-milik ya. Unik. Assalamualaikum. Salam. Teteh, punten. Iya. Bang dokter ada? Mas Dava ya? Iya, betul. Oh, udah janjian ya? Iya, udah janjian. Oke, udah. Silakan masuk. Saya Siap. ambil dulu ya. Ya, siap. Siap. Mas, kalau enggak gini aja. Boleh nggak nih kalau ada waktu nih ya, nanti coba tanyain. Kita interview dia nih, ajak ngopi rally. Aku masih ada satu episode yang tentang keluarga. Oh, pengen ngangkat tema keluarga? Boleh. Kalau kan dia karirnya dokter nih. Kan kita kepoin lah ya. Mimi ya, dimana ada kesempatan ya, selalu ya. Iya. Soalnya sayang, Bo, udah nyampe sini. Oke, nanti kita tanya langsung ya. sama beliau ya. Yes. Boleh ya? Sip. Oke. Yes. Bang. Bang dokter. Sorry. Udah lama ya? Ya, duduk silakan ya. Baru. Siap. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Sehat. Bang, ya kenalin. Ini. Halo. Mimi. Oh ya, Mimi. Mimi kepo. Mimi kepo. Oke, Mimi kepo. Tapi gini. Sekalian wawancara. Saya tinggal dulu bentar karena ada acara mendadak. Maaf, punten banget. 5 menit. Ini nggak bertanggung jawab namanya. 5 menit aja. Ini mendadak banget tadi pas udah nyampe. Mas jangan tinggalkan aku di sini. Jujur loh, aku bilang nggak tahu loh lewat mana. Nanti tak jemput. Pokoknya sebelum beres 5 menit saya udah balik lagi. Bener ya? Iya, 5 menit ya, mudah-mudahan. Siap. Oke, Bang ya. Oke, Bang. Oke, Siap. pamit dulu ya. Thank you. Tadi, Bang. Thank you. Nah, Pak Dokter, gimana nih? Aku boleh ngobrol-ngobrol santai ya? Boleh, yuk. Kita kasih info-info bagus lah sama teman-teman ini di luar sana. Oh, boleh kalau mau silakan. Yuk, kita ke dalam aja ngobrolnya sama istri sekalian. Oh, ada istri? Oke. Sip. Ayo, Oke. yuk. Top banget. Oke, yuk silakan. Kita ngobrol sini aja yuk. Boleh. Sama istri saya ya. Yuk, silakan. Iya. Nyaman loh ini. Apa mau minum kopi atau teh? Tenang aja, pokoknya Mimi tuh kalau bertamu ke siapapun gak akan ngerepotin karena Mimi selalu bawa nih kopi spesial, namanya juga ngopi rally nih untuk ibu satu, untuk Pak Dokter satu, luar biasa kan? Cuma ada di Mimi Kepo pokoknya ya, gak akan ngerepotin. Keren. Spesial loh.
Makasih. Nggak ada di mana-mana. Thank you. Bener, nggak ada di mana-mana. Pokoknya kopinya kopi top banget. Asik. Oke, kita santai-santai aja kali ya dok ya. Iya, iya. Ini ngobrol-ngobrol nih sama sahabat Mini Kepo yang ada di luar sana. Ini lagi masa pandemi gini, aktivitas sehari-harinya apa nih dokter? Kalau saya ya cuma kerja aja. Setiap hari sih praktek di klinik kampung gitulah. Gitu. Berarti rutinitasnya masih tetap ada ya? Masih tetap ada. Tapi waktu awal-awal pandemi saya libur 1 bulan. Wow. Bukannya lagi sibuk-sibuknya tuh biasanya? Enggak, kebetulan kan kalau saya kan di klinik ya. Dan kebenaran waktu awal-awal pandemi istri mungkin karena kekhawatiran ya terhadap pandemi yang baru mulai, kan kita masih belum banyak literasi buat kondisi tersebut ya. Terus waktu di awal kemarin tuh istri ya nyaranin saya buat libur. Ya udah akhirnya saya libur 1 bulan waktu di awal pandemi. Berarti memang ada kekhawatiran juga ya, karena kita tetap manusia lah ya. Pasti kalau itu. Berarti tetap berjalan sampai hari ini juga klinik tetap buka ya? Tetap buka, tetap buka. Normal dok? Normal cuma terbatas. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang sahabat Mini Kepo, yang namanya pandemi ini banyak sekali merubah kegiatan ya, merubah aktivitas, waktu pun jadi akhirnya ya yang tadinya bebas jadi sedikit terbatas. Betul, terbatas. Seperti itu ya. Ini Dokter Rafid ini luar biasa sekali ya. Walaupun dengar-dengar nih kabarnya, walaupun punya kesibukan yang luar biasa di luar sana dengan aktivitas prakteknya, tapi juga keluarganya tetap punya waktu banyak untuk keluarga nih. Nah, kalau gitu Mimi pengen tanya-tanya nih sama Dokter Rafid nih. Kalau misalkan mendengar kata-kata ibu dan bapak, itu apa sih yang terbenak di pikiran Dokter Rafid nih? Orang tua ya. Kebenaran ayah dan mama. Ya, sama seperti anak-anak yang lain ya. Pasti menjadi pahlawannya ya. Karena di keluarga kebetulan saya nganggap ayah saya itu seperti traktornya. Kalau mama itu seperti pupuknya. Gitu. Karena basic di keluarga kan apa ya, dari pekerja kasar ya orang tua gitu. Jadinya ya dia berjuang sebagai orang tua untuk anaknya supaya dapat pendidikan yang nyaman gitu kurang lebih. Oke, berarti kalau boleh tahu nih Dokter Rafid, keluarga ada, misalnya kakak adik ada berapa? Saya berenam. Kebenaran saya anak paling besar. Oh, adik-adiknya masih ada ya? Ada 5 berarti ya? Ada 5, ya. Insya Allah tinggal 1 lagi yang mau wisuda sebentar lagi. Oke. Ini asalnya dari mana sih dok? Kalau boleh tahu dulu orang tua di mana? Apa masih sama-sama di Jakarta? Kebenaran kalau ayah saya orang Sunda ya, orang Banten. Kalau ibu saya orang Betawi, gitu. BB. Banten Betawi. Banten Betawi, betul. BB. Oh jadi masih di dekat lah ya berarti ya? Iya di Jakarta. Kebetulan ayah saya udah 1 tahun ini berpulang. Tanggal 4 kemarin ya baru haul 1 tahun. Jadi tinggal ibu. Tinggal ibu. Tinggal 1 surganya. Pastinya. Nah, ngobrolin masalah orang tua sih memang kita semua juga ya sahabat Mini Kepo pasti akan ada apa ya, hati kita yang agak sedikit terenyuh ya. apalagi kalau kita udah mencapai satu titik seperti ini ya, satu kesuksesan. Apa sih yang diingat sama Dokter Rafid tentang ibu atau bapak saat dulu berjuang untuk anak-anak ini? Apalagi kan Dokter Rafid adalah anak pertama, betul, kan benar-benar awal ya. Betul. Kalau bisa dibilang ya, kebetulan kan ayah saya kerja di pasar, dagang di pasar, dagang di pasar. Jadi hampir mungkin saya bisa bilang 20 jam 1 hari ya harinya di pasar, selama berpuluh-puluh tahun gitu. Saya ketemunya tuh juga hampir dibilang jarang, karena waktu masih kecil mungkin kita baru bangun tidur dia belum pulang kerja. Kita baru mau tidur, dia baru pulang kerja, gitu. Kalau kebenaran kan orang tua kerja di pasar, ya liburnya hanya pas
satu hari Idul Fitri aja gitu. Jadi Punya waktunya jadi sangat-sangat sebentar-sebentar terbatas, sangat-sangat terbatas karena memang basicnya kan orang tua saya mohon maaf ya, tapi juga menjadi kebanggaan juga buat saya ya. Kebetulan ayah saya itu kan tidak lulus sekolah, sekolahnya cuma hanya sampai 5 SD. Kemudian dia merantau ke Jakarta, ya mulai dari manggul di pasar sampai akhirnya dia dagang sendiri di pasar gitu. Dan itu sebenarnya menurun ke semua keluarga. Kayak saya misalnya waktu masih SD gitu ya, kalau libur sekolah pasti bantuin orang tua dagang. Kebetulan orang tua saya dagang daging di pasar dulu. Jadi kalau malam minggu tuh kita anak-anaknya pasti diajak sama Ikutan, dia ya? ikutan bantu-bantu. Sampai pada akhirnya kira-kira mungkin sekitar SMA ya, kelas 1, kelas 2 orang tua kondisi fisiknya udah mulai menurun. Ya saya akhirnya yang meneruskan. Jadi sambil sekolah, waktu masih SMA ya sambil sekolah sambil dagang gitu setiap hari. Ini luar biasa ya, apa namanya ceritanya. Ternyata memang nggak hanya di sinetron saja, tapi ini juga terjadi dalam kehidupan. Realitanya seperti itu ya, realitanya seperti itu karena apa ya? Itulah maksudnya yang saya banyak belajar dari beliau seperti itu. Istilahnya dia nggak kepengen anak-anaknya, bukan nggak menerusin legasinya dia ya untuk ini, tapi dia kepengen anaknya lebih nyaman dalam berkehidupan gitu di kemudian waktu. Setidaknya maksudnya tidak seperti apa yang dirasakan ya. Benar Bang, lebih. Makanya dia waktu itu menekankan sekali pendidikan. Ya, jadi intinya kalau saya sekolah misalnya semua keperluan apapun ya yang saya perlukan, misalnya kayak les tambahan atau seterusnya, dia selalu membebaskan apa aja pokoknya untuk keperluan sekolah, dia selalu menyanggupi untuk itu. Meskipun sebenarnya ya kurang, istilahnya namanya orang tua ya, memaksakan untuk itu begitu. Tapi memang pasti ya orang tua dimanapun juga akan berusaha untuk semaksimal mungkin biar anaknya itu benar-benar bisa sukses. Banget. Tapi terfikirkan nggak dulu dokter Rafiq untuk menjadi seorang dokter gitu kan? Karena kan ya kita bilang sorry ya maaf karena kan banyak orang yang berpikir aduh kita dari keluarga yang biasa saja, bahkan mungkin juga untuk kehidupan sehari-hari aja kan agak susah mungkin ya. Betul. Kepikiran nggak dulu waktu masih sekolah nih yang pengen jadi apa, punya cita-citanya apa sih? Jujur aja ya, dulu waktu saya udah mulai kerja, waktu SMA kelas 1, kelas 2 itu ya, ini full kerja ya. Full kerja dalam artian saya pulang sekolah jam 3 sore, kemudian pulang sekolah saya les, selesai les pulang ke rumah kira-kira sekitar 8 malam, jam 9 malam saya udah berangkat lagi buat ke Jagal, motong sapi, kemudian setelah selesai dipotong segala macam dirapikan, saya bawa ke pasar minggu, ke pasar untuk didagangkan sampai jam 5 pagi. Biasanya saya pamit tuh, subuhan saya pamit pulang ke rumah, sholat subuh, pulang ke rumah, mandi, berangkat sekolah. Karena kebetulan waktu itu sekolahnya masuknya jam 7 kurang 15 kurang lebih begitu. Nah setiap hari begitu, dan pada akhirnya saya terdogma begitu ya, buat apalah saya sekolah tinggi saat itu kan. Ya udah saya kerjanya gini aja sudah gitu sampai sudah cukup rasanya ya, maksudnya ya apa yang dilakukan. Iya, karena kan saya kan tahu kondisi keluarga seperti apa, dan saya nggak mau memaksakan. Jadi intinya kebanyakan juga memaksa buat kuliah saat itu, endingnya ya di pasar-pasar juga saat itu. Cuman kebenaran orang tua saya, terutama ayah saya itu bersikeras. Pokoknya kamu nggak boleh ada di sini, dia bilang. Kamu harus sekolah lagi. Cuma saya pikir, ya buat apa percuma. Cuman saya ingat pesannya dia, ya carilah istilahnya pendidikan yang nggak perlu ngelamar. Yang bisa kita buka sendiri lapangan kerja itu. Dan tiba-tiba ya tercetus lah, yaudah kamu sekolah kedokteran. Bilang kayak gitu. Ya di awal sih ada perdebatan ya, karena yang saya tahu kan ya namanya sekolah gitu kan pasti membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya. Nggak sedikit, sedangkan kapasitas orang tua kan saya tahu sendiri seperti apa. Dan adik-adik juga masih banyak. Adik-adik juga masih banyak saat itu. Nah makanya itu kebetulan orang tua saya meskipun dia keras, tapi diajak diskusinya ini cukup demokratis.
Iya. Di saat dia udah nggak bisa matahin apa yang saya bicarakan, dia nyari orang lagi yang bisa Bisa membantu dia untuk ngasih masukan ke saya. Nah kebetulan waktu itu ada temennya almarhum dulu, kebetulan dokter juga, dokter Istana Negara kebetulan saat itu ya. Kemudian itu malam-malam jam 1 malam kalau nggak salah. Saya lagi di pasar itu sambil dagang satu dia. Ditelepon sama dia, udah kamu ke rumah Om Bambang, dia bilang kayak gitu. Sekarang kamu diskusi sana. Jam 1 malam saya berangkat ke rumah dia. Kemudian saya diskusikan dengan soal sampai segitu ininya orang tua kepengen anaknya supaya bisa sekolah gitu loh. Setelah saya diskusi sama Om Bambang itu ya udah akhirnya terbuka lah pikiran saya. Ya sudah akhirnya saya bukan menyanggupi ya, tapi saya mengiyakan begitu. Tapi terlebih karena alasan cuma salah satu. Intinya cuma karena pengen bakti ke orang tua aja. Sebetulnya bukan karena saya dapat omongan dari dia membuka cakrawala saya, tapi intinya saya istilahnya mengambil keputusan saya sekolah kedokteran misalnya itu semata-mata hanya untuk membuktikan bakti saya sama orang tua. Gitu. Kalau dari ceritanya nih seru sekali karena sebenarnya keinginan ini datangnya dari orang tua dan dipaksa dari hati enggak sama sendiri. sama sekali. Ngerasa kepaksa nggak? Dipaksa. Maksudnya dokter sendiri, ya udah deh, nggak ada pilihan gitu. Iya. Pada akhirnya untuk mengiyakan gitu kan, tidak ada pilihan. Iya, terpaksa dan dipaksa ya. Nah, biasanya kalau misalkan benar nggak sahabat Mimi Kepo, kalau misalkan terpaksa dan dipaksa, itu menjalankannya tuh jadi sorry ya, pasti akan iya tidak gitu kan. Nah, betul. Nah ini nih yang terjadi apakah karena kan ini kita wajar lah orang namanya dipaksa gitu kan. Iya betul. Nah tadi yang saya bilang dari awal, jadi saya bilang intinya saya ngambil keputusan itu, intinya kan cuma karena bakti ke orang tua, tok itu aja. Dan itu saya pengen buktikan ke orang tua. Maksud saya berbakti nih kepada orang tua. Ya udah akhirnya setelah saya ambil keputusan itu ya saya fight buat itu. Intinya kalau udah kecebur ya udah berenang sekalian, mandi sekalian, ya udah bikin nyaman sekalian di situ. Berarti dia menjalankannya benar-benar dijalanin. Konsisten. Tidak ada keterpaksaan lagi. Terpaksa. Masih ada. Tetap dipaksa. Cuma pada akhirnya menyukai sendiri dengan sendirinya. Secara langsung proses waktu ya udah akhirnya saya pikir ya udah akhirnya waktu yang bikin ya udahlah. Ya semakin sore semakin seru. Tadi ngomongin masalah keluarga, ibu, bapak yang punya cita-cita luar biasa sekali untuk anaknya. Yeah. Nah, tadi dokter awal bilang tentang kalau bapak itu adalah ibaratnya traktornya, ibu adalah pupuknya. Yeah. Ini apa ya? Ada filosofika di antara kata-kata traktor dan pupuk ini? Iya, jadi kayak misalnya tadi bilang di awal tadi ya, bapak itu kan sebagai traktor ya, sebagai motornya dia. Intinya dia mengusahakan semua kebutuhan keluarga ya, kepala rumah tangga yang menyediakan untuk itu. Nah ibu terutama mungkin semua ibu-ibu yang lain lah, ya. Jadi pupuknya itu adalah doa. Jadi pikir saya semua kegiatan, semua hal yang kita lakukan tanpa adanya dukungan dan doa dari orang tua, terutama ibu, ya nggak bakal jadi apa-apa. Atau mungkin jadi tapi nggak sesubur itu gitu mungkin menurut saya. Dan saya selalu ya, setiap, kalau boleh cerita sedikit ya soal ibu saya itu. Jadi kebetulan orang tua saya itu ngajarin ke saya, di setiap dia mau melakukan kegiatan sesuatu, entah apapun itu, dia selalu mengusahakan setiap hari Jumat itu untuk pulang ke kampung. Untuk pulang kampung. Dan saya selalu diajak untuk itu. Dia nggak nyuruh, tapi dia mencontohkan. Gitu. Apa yang dilakukan malam-malam? Jam 3 pagi, jam 4 pagi nyampe kampung. Cuman hanya sekedar ketemu orang tuanya. Kemudian sebelum dia pulang, dia selalu nyuci kaki ibunya. Nyuci kaki nenek saya, betul. Selalu seperti itu, diulang, dan itu terekam di saya. Sampai suatu saat dan seterusnya, misalnya saya waktu posisi di kuliah ya, kuliah kedokteran itu mungkin agak sedikit berbeda dengan studi yang lain ya, karena memang butuh effort banyak, terutama
jam belajarnya yang enggak Waktunya banyak. mengenal waktu lah intinya gitu. Nah setiap saya mau ujian itu saya selalu pulang ke rumah. Karena kebetulan dulu saya ngekos ya. Jadi setiap saya mau ujian atau mau apa saya pulang ke rumah. Saya pasti minta doanya orang tua dan itu saya contohkan. Saya nyontoh orang tua saya cuci kaki ibu saya. Setiap waktu ya seperti itu, berulang dan seterusnya. Saya misalnya ada kegiatan atau misalnya mau ada kerjaan tertentu atau ya apapun lah, sebisa mungkin saya pulang ke rumah orang tua. Saya lakukan itu, saya cuci kaki ibu saya dan ya itulah yang coba saya akan turunkan juga atau saya contohkan juga nanti ke anak-anak yang bisa melihat nanti di kemudian waktu gitu. Aduh, luar biasa sekali ya dokter. Ini memang cerita yang mungkin saya banyak di luar sana juga di zaman yang semodern ini agak nggak menemukan lagi nih ya kan cerita-cerita seperti ini. Cukup terharu saya. Jadi bingung saya mau nanyanya, tapi apapun ini luar biasa sekali. Ini adalah satu pendidikan yang tidak didapatkan di sekolahan ya. Karena memang ini memang apa ya, kalau bisa dibilang kan membuat kita juga akhirnya kembali lagi ke orang tua, karena memang doa tadi bilang, doa yang memang sangat mujarab itu memang paling makbul ya orang tua. Betul, ya. Ya, jadi istilahnya kurang lebih mungkin Allah tidak akan mengabulkan doa kita mungkin ya kalau misalnya orang tua kita belum redo begitu. Dan itu ya selalu saya ini kan, saya selalu ya lakukanlah buat buat kehidupan kita. Ya ini berlaku di saya ya. Maksud saya karena memang terbiasa untuk itu ya saya lakukan itu setiap waktu gitu. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Berarti kedekatan dokter sama ibu berarti sekarang yang ada kan ibu ya, karena ayah kan udah enggak ada betul ya. Itu cukup dekat ya dok? Sangat dekat lah. Sangat dekat. Sangat dekat. Luar biasa. Sangat dekat. Kalau ibu nih istrinya dokter mendengar cerita-cerita atau kan nanti berhadapan langsung ya gitu kan, cerita-cerita ini apa sih yang dirasa punya suami yang luar biasa seperti ini dengan orang tua gitu kan? Bangga ya? Yalah pastinya ya kan, karena memang ridho orang tua ini luar biasa sekali kan ya, karena memang ini yang membuat kehidupan sekarang kita ini kan salah satunya juga doa dari orang tua. Betul. Ya meskipun kita belum atau kami belum apa-apa di sininya, tapi ya alhamdulillah lah, maksud saya ya semua apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita peroleh saat ini, ya rezeki apa segala macam semuanya dari Allah ya pasti atas ridho orang tua. Ya. Orang tua. Ya termasuk orang tua bukan cuma orang tua kandung ya, termasuk juga ke mertua, orang tua istri pun juga ke keluarga. Ya ke anak, ke istri, dan seterusnya, begitu. Luar biasa sekali ya, sahabat Mimi Kepo. Ini salah satu yang bisa patut kita contoh gitu kan, untuk anak-anak dan cucu kita nanti ke depannya tentunya. Karena memang seperti juga yang ada di kita ya di Return Legacy itu ya kan, ada special life, special legacy. Dan tentunya ini cocok sekali, pas banget. Karena memang jadi seseorang yang sukses, seseorang yang luar biasa juga pastinya ada orang-orang yang di belakangnya mendorong juga ya, memberikan doa. Salah satunya adalah orang tua yang paling tulus tentunya. Karena apapun juga seburuk-buruknya kita akan kembali ke keluarga. Betul. Ya. Luar biasa sekali. Nah tadi ngomongin orang tua, sekarang ngomongin aktivitas dokter. Seorang dokter itu kan pasti waktunya juga cukup padat ya kan. Gimana nih untuk dukungan dari keluarga di rumah terhadap aktivitas dokter? Dan juga dengar-dengar ada hobi ya, ada hobi. Kayaknya hobinya juga antik juga sih ya, seorang dokter hobinya juga ya nanti saya juga pengen kepo-kepoin tentang hobinya dokter, boleh lah ya di sini ya. Tapi kalau misalkan ibu sebagai istri seorang dokter, apa sih yang biasa diberikan dukungannya, berbentuk apa biasanya? Ya perhatiannya mungkin lebih ini ya, mengerti waktunya mungkin kurang gitu kan buat keluarga, karena kan terus terang liburnya cuma 1 hari kan, minggu aja gitu, jadi ketemu anak-anak memang jarang. Sama mungkin jadi pengalamannya waktu dia kecil ya menurun, sekarang anaknya ngalaminnya kayak gitu juga, ketemu dia
malam, pagi dia udah mau berangkat gitu kan. Ya sama lah, mungkin yang mengertinya ya kayak gitu. Misalnya dia sibuk nggak bisa nemenin kita liburan atau apa ya, ya kita mengertinya kayak gitu aja gitu mendukungnya. Berarti saling memahami lah ya, Iya, saling saling mengerti. ya. Kalau kesibukannya gitu. Sebenarnya itu kode dong. Kita liburan. Ya gak apa-apa, ini bantuin ya, mau liburan dong orang-orang. Jadi memang ada, tapi pernah nggak dalam proses namanya, saya nggak tahu ya, maksudnya kalau dokter biasanya kan ada suka dadakan di luar jadwal gitu kan. Itu ada nggak sih, pernah nggak kejadian nih lagi happy misalnya kumpul keluarga, tiba-tiba ada panggilan gitu kan untuk urgent gitu kan, untuk praktek atau apa segala macam, itu pernah terjadi pasti kan? Apa yang ibu rasakan? Ya gimana ya, mungkin ada sedihnya juga sebenarnya, cuma ya mengerti karena emang pekerjaan kan gitu kan, ya mau nggak mau dukung aja. Walaupun mungkin ada sedikit yang namanya ya, kan Iya. pengen kumpul lengkap gitu kan, tapi memang itu satu kerjaan ya, satu aktivitas, dan itu juga untuk menolong orang kan. Iya. Pastinya balik lagi untuk menolong orang, karena dokter kan salah satu profesi yang sangat mulia juga di sini kan. Amin. Nah, kalau dari dokter, apa yang dirasakan secara personal ya dokter, apa yang dirasakan dukungan dari keluarga yang ada di rumah? Termasuk anak-anak nih, biasanya kalau anak-anak lebih komplainnya, ada komplain nggak sih dari anak-anak? Nah tadi kan kalau misalkan istri udah paham lah ya kan, sudah mengerti kondisinya seperti ini. Kalau anak-anak, ini kan masih terlalu kecil, umur berapa ya ngomong-ngomong? Yang paling kecil 7 tahun. 7 tahun, ya ada berapa? Ada 3. 3. Itu pernah komplain nggak kalau misalkan bapaknya nih, aduh jarang ada di rumah gitu kan? Iya, kalau sekarang sih sebenarnya udah nggak terlalu seperti itu ya. Cuman saya beberapa tahun ini udah bikin spare waktu khusus buat keluarga. Gitu. Jadi biasanya di pertengahan tahun sama di akhir tahun itu saya bikin waktu khusus. Biasanya saya libur sekitar 1 sampai 2 minggu buat keluarga biasanya. Sudah bisa menyusun waktunya ya berarti ya? Kalau sekarang udah harus. Oke. Kalau sekarang udah harus, karena semakin besar komplain itu kan makin banyak datang ya. Iya. Saya ngalamin kan waktu saya masih kecil seperti itu, dan saya kepengen intinya anak dapat perhatian lebih dari situ. Gitu. Jadi makanya saya 1 tahun 2 kali biasanya saya bikinin spare waktu antara 1 sampai 2 minggu buat libur, buat sama bareng keluarga. Pokoknya family time lah Family ya, time, family gitu. time. Kira-kira tanggal berapa nanti Mimi kesini boleh? Biar Mimi diajak liburan ya ampun, Mimi udah lama banget gak liburan. Gitu. Jadi berarti sekarang sudah mulai bisa ini ya, bisa nge-range waktunya ada. Harus. Gitu kan. Sekarang Kalau udah misalnya harus. awal-awal itu dok, Kalau awal-awal dulu saya gitu ya, masih. saya kan sekarang itu hampir 12 tahun ya kerja. Saya udah habis 12 tahun kerja. Itu saya di 4-5 tahun pertama saya mulai profesional kerja gitu ya, praktek sebagai dokter. Itu saya 1 hari pun nggak ada libur. 1 hari pun, termasuk sampai hari Minggu pun saya nggak libur. Selama 4 tahun berturut-turut. Gimana coba? Sama seperti Jadinya? itu. Gitu. Istri senyum-senyum terus. Sudah terbiasa kayaknya ya. Pada akhirnya terbiasa ya, dan harus terbiasa. Jadi kan memang setiap profesi mungkin kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu. Betul, pasti. Dan kekurangan saya itu soal waktu. Nah makanya semenjak sekarang ini, kebetulan anak kan udah mulai agak beranjak, udah mulai agak besar ya. Jadi saya juga kepengen bikin lah memori ke anak-anak, ke keluarga misalnya, untuk bisa istilahnya selalu mengenang lah. Oh tahun sekian di sini, tahun sekian di sini. Jadi ada story-storynya. Ada story-storynya, gitu. Dan mungkin ya satu harapan juga dokter, jangan sampai apa yang dulu dokter alami masa kecilnya juga tidak teralami juga sama anak-anak ya kan. Jadi ada masanya mereka tetap dekat, tetap ada waktu bersama keluarga ya. Betul. Karena mungkin nggak semua orang atau nggak semua anak bisa bijak nyikapinnya ya. Gitu. Karena kebenaran kalau orang tua saya memang dididiknya seperti itu ya, kami semua memaklumi. Toh juga orang tua, terutama ayah saya almarhum ya, bekerja berpuluh-puluh tahun ya, buat siapa kalau nggak buat kita sebagai anaknya kan begitu. Cuman untuk saat ini ya, karena memang sekarang zaman udah beda, informasi jauh lebih deras dan seterusnya, juga saya nggak kepengen itu nanti jadi apa ya, jadi nggak ada kenangan lah dari keluarga begitu. Makanya kalau sekarang saya semuanya harus berimbang semuanya. Kayak sekarang kalau kerja wajib kerja 100%. Kalau buat keluarga harus buat keluarga 100%.
kalau buat hobi ya harus buat hobi 100% gitu. Jadi semuanya harus berjalannya bareng-bareng. Jadi nggak saya porsi, nanti buat keluarga sekian persen, enggak. Cuman kalau saya saat ini yang paling primer adalah, yang paling prioritas buat sekarang ini adalah keluarga. Nomor satunya keluarga. Tetap nomor 1 keluarga. Tetap nomor 1 keluarga. Nomor 1 B-nya kerja. 1 B-nya, 1 C-nya baru hobi. Semua tetap nomor 1 ya. Nomor 1. Semua harus nomor 1 gitu. Iya. Jadi jangan sampai nanti saya kalau lagi kerja mikirin hobi. Kalau kalian hobi nanti mikirin kerjaan gitu. Jadi kalau memang udah waktunya saya kerja ya kerja terus-terusan. Giliran waktunya saya buat keluarga ya saya full di situ buat keluarga. Giliran saya buat hobi ya di situ buat hobi full gitu. Meskipun nggak seluas atau nggak seluas waktu teman-teman, istilahnya teman-teman yang lain ya dalam mengatur itu. Teman ya semua kan harus disiasatin ya. Begitu karena ya itu tadi ya, karena kan saya bisanya cuma jadi dokter ya. Nggak bisa yang lain gitu maksud saya. Iya, percaya ya. Gitu. Ya berarti ini gimana caranya dokter ini membagi waktu tuh? Caranya kan tadi kan ada tadi udah bilang kalau ini 100%, ini 100%, jadi nggak terfikirkan ini, lagi melakukan ini, terfikirkan ini. Nah, membagi waktunya seperti apa tuh antara kerjaan, antara untuk keluarga dan juga hobi? Ya, yang seperti saya bilang. Jadi intinya kalau saya sekarang ini lebih nyari gampangnya kalau buat saya, kalau giliran kerja itu sebenarnya cuman nunggu waktu buat sholat ya. Jadi kerja itu adalah momentum saya nunggu waktu buat beribadah saja sebenarnya gitu. Karena kebenaran di profesi saya sebenarnya maaf ya, sekarang saya kerja udah nothing tulus. Jadi udah nggak mikirin saya dapat uang berapa, gaji berapa, saya nggak pernah mikirin kalau saat ini. Saya udah nothing tulus saja. Intinya kerjaan saya anggap sebagai ibadah gitu. Dan saat ini juga saya sambil kerja bahasa ininya ya, cuman hanya menunggu waktu sholat datang aja. Misalkan pagi nunggu zuhur. Gitu Karena kan ya. saya kerjanya nonstop ya, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam sampai pagi. Klinik itu 24 jam ya? Ada yang 24 jam, ada yang 16 jam. Oke, kalau dokter berarti punya jadwal praktek khusus? Ada jadwal khusus. Oke, makin lama makin kepo ini. Oke, jadi memang pembagiannya seperti itu ya. Iya. Dan ini istri juga udah sepakat dong. Oh udah. Pasti ada perjanjian khusus nih. Iya, nah kebenaran. Bagi-bagi nih sama teman-teman ini. Soalnya kadang-kadang banyak pasangan suami istri yang kadang-kadang nggak sejalan nanti karena ini nih. Karena Jadi ya, masing-masing mungkin punya. ini buat yang masih muda-muda kali ya. Kebenaran kan saya sama istri baru 17 tahun menikah. Baru ya? Baru 17 tahun menikah. Jadi mungkin untuk pasangan muda yang sama seperti saya baru 17 tahunan Percaya. Anak 3 tadi ya. Anak baru 3. Baru 3. Catat loh, Bu. Dulu waktu awal-awal ya, kalau saya kan memang dari kecil kan memang hobinya motor. Hobinya memang benar motoran. Jadi setiap saya kerja itu selalu di awal tuh sering terjadi konflik. Karena dulu waktu di awal-awal ya, mungkin sekitar 5 tahun, mungkin 8 tahun awal pernikahan gitu kurang lebih istri itu selalu komplain. Selalu, ini saya mungkin terjadi ke semua orang ya. Iya. Karena di istri misalnya waktunya libur cuma hari Minggu doang, kok malah motoran terus kan begitu. Nah, semenjak ya mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan saya akhirnya melibatkan keluarga sekarang kalau untuk hobi. Jadi setiap saya touring pasti saya ngajak istri kalau sekarang. Dan alhamdulillah sekarang dia udah mau. Tadinya nggak mau? Tadi nggak mau sama sekali. Tuh, sekalinya diajak nggak mau. Apa cuma ngomong gitu kan? Ya, iya, Aku benar. mau main-mainan, main motor, main hobi gitu kan, hobi bermotor-motor, nggak mau. Sekali diajak malah nggak mau. Iya. Jadi serba salah kan? Dia sudah salah. Sampai akhirnya ya Gimana udah. caranya supaya sampai bisa maunya tuh gimana? Oh, dipaksa. Iya, dipaksa dulu. Sama seperti cerita saya di awal. Dipaksa dulu, setelah dia tahu enaknya, akhirnya dia sendiri yang sekarang yang heboh. Iya, sekarang dia yang heboh. Misalnya jalan mau ke sini, wah ini jaketnya mesti warna ini, helmnya mesti warna ini gitu. Setuju. Sepatunya mesti warna Matching ini, dong, mesti matching. kan? Akhirnya dia sendiri sekarang yang heboh begitu. Jadi yang dibonceng lebih keren daripada yang bawa. Nah itu makanya. Dan yang paling heboh belanjanya dia buat
buat persiapan. Soalnya kalau touring-touring kan kadang mampir ke sini, mampir ke situ gitu kan. Oh enggak. Touring biasa aja ya. Touring jauh. Maksudnya touring biasa aja. Cuma kalau preparasi kayak begitu ya memang dari awal persiapannya Oke. kan. Misalnya kita mau ke Bali misalnya jalan, ya kan misalnya spare waktu misalnya 1 minggu misalnya atau 8 hari misalnya. Ya dia udah oh hari ini kita pakai baju ini, nanti ini ya, namanya perempuan ya begitu ya. Touring kan naik motor, bajunya sekoper. Perempuan banget deh ya kan. Ya, nah, semenjak bisa berjalan seperti itu, ya alhamdulillah ya. Jadi ternyata semua saling mengisi ya. Iya. Di awal mungkin sering terjadi konfliknya seperti itu ya, karena kan hobi saya, ya hiburan saya cuma itu gitu. Hiburan saya itu cuma motoran, dah nggak ada yang lain gitu. Saya pikir dibandingin saya yang aneh-aneh, yang negatif, ya udah akhirnya ya udah berangkat tapi dicemberutin gitu. Terus ya udah akhirnya setelah dipaksa akhirnya mau juga gitu, dan dia lebih kapan lagi kita berangkat gitu. Nih berarti aku mau kepo ini ya. Kenapa tiba-tiba ya tadinya mulai cemberut ya kan? Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk ikut deh gitu? Ya mau menyenangkan suami juga sih sebenarnya. Udah sering dicemberutin ya? Ya kan gantian ya. Dia bahagian kita juga bahagian dia gitu tujuannya. Gitu, saling mengisi seperti itu. Luar biasa, terbuka juga pikirannya ya. Iya, begitu. Jadi dia kan saya kerja kan buat siapa sih? Buat keluarga kan. Betul. Begitu. Dan di saat misalnya dia, ya istilahnya kayak dia suka apa misalnya, saya support dia kebutuhannya dia, apa kesukaannya dia apa, atau anak-anak misalnya, saya support kebutuhan anak seperti apa. Nah giliran itu ada timbal baliknya. Dan itulah mungkin sekitar ya, alhamdulillah ya, mungkin sekitar 2 tahun belakangan ini, karena awalnya terpaksa, akhirnya dia juga terbuka sendiri, begitu. Alhamdulillah. Nih sahabat Mimi Kepo, jadi ada tips nih dari Dokter Rafiq ya kan. Kalau misalkan pasangan kita kurang, belum mendukung kita akan hobi kita, coba disupport dulu hobinya dia apa ya. Nanti kalau misalkan dia berbalik ke kita, gitu kan. Tips loh ini. Luar biasa ya. Wow, jadi sekarang udah happy, udah bareng-bareng kemana-mana bareng kalau touring ya kan. Dan istri juga udah enak banget ya berarti sekarang ya, malah nagih. Ya kan, nagih. Nah kan ini masa pandemi ya, Covid nggak selesai ya dok ya. Betul. Sebagai seorang dokter, memprotek keluarga seperti apa sih? Iya. Masa pandemi gini, soalnya biasanya kan, ya sorry, dokter kan kadang-kadang nggak boleh ini, cuman ini protokolernya ini betul, banget betul, gitu. iya. Kalau dokter gimana nih? Kalau Ke saya keluarga? kalau saya di keluarga itu dimulai dari diri saya sendiri dulu. Misalnya saya mau berangkat kerja, pakaian saya berangkat kerja dengan saya di kerja itu beda. Kemudian setelah saya selesai kerja, sebelum saya pulang ke rumah, saya mandi dulu. Oh mandi dulu. Saya mandi dulu, selesai mandi, nanti sampai rumah saya ganti baju lagi. Begitu dari saya. Kemudian kalau untuk anak-anak, karena mereka kan mungkin kepatuhannya mungkin masih belum bisa maksimal ya. Betul. Ya saya pastikan mereka tetap ada di rumah. Kebanyakan sekarang kan sekolah kan juga masih Online semua ya. masih online semua kan. Jadi alhamdulillahnya ya sudah. Dan kebenaran anak-anak seneng juga di rumah gitu. Makanya dia senengnya main apa? Main sepeda. Ya sepedanya kita buat nyaman. Yang satu misalnya abangnya sukanya apa, sukanya desain, ya udah misalnya komputernya kita buat nyaman gitu. Difasilitasi Ya, biar anak-anak juga bisa nggak bosen juga ya. Karena kalau misalnya kita biarkan dia keluar misalnya gitu, kan sebelum pandemi ya misalnya rutin lah ya. Misalnya kita hari Minggu itu pasti kan kita family day lah ya, misalnya kita keluar kemana, makan bareng atau belanja atau apa lah gitu. Cuma semenjak pandemi kan kita nggak bisa. Betul. Dan kebetulan alhamdulillahnya anak-anak di rumah juga ini ya, maksudnya ngerti, dibilangin sama maminya misalnya, aduh kita nggak bisa pergi dulu ya nih, ya udah alhamdulillah ngerti gitu. Makanya semua kebutuhannya mereka ya kita support begitu. Berarti nyaman lah ya, artinya di sini anak-anak juga cukup mengerti keadaan di luar seperti apa. Betul. Terus dia juga nggak ngerasa terpaksa. Betul. Karena memang mungkin juga mereka kan pasti udah nonton lah Betul, di berbagai udah media paham juga bahayanya seperti apa ya kan. Jadi nggak ngerasa dikekang gitu. Benar. Aduh di penjara di rumah aja nggak boleh kemana-mana gitu ya. Iya betul. Dan kemarin juga kan yang kecil ya, yang perempuan tuh kan juga alhamdulillah juga ya, dia seneng banget sama motor gitu. Waduh, bahaya ini. Jadi kalau misalnya dia udah mulai bosen ngapain aja nih ya, sampai uring-uringan, saya tinggal, yuk kita touring.
saya cuma ngajak aja muter-muter. Itu 7 tahun. 7 tahun yang perempuan yang paling kecil saja muter-muter ke keliling-keliling aja sebentar. Terus saya nyebutnya touring. Oh dia senang dia. Ayo nih kita touring nih. Saya berdua aja dia muter-muter sampai rumah senang happy udah lupa lagi. Cukup ya Cukup dia gitu ya. dia, begitu. Wow, disiap-siapin nih. Ada hadiah baru nanti untuk yang kecil ya. Luar biasa ya. Nah ini sesuatu yang kita juga nggak bisa bayangkan seorang dokter yang mempunyai keluarga yang sangat harmonis, sangat saling support, penuh dengan cita dan juga doa tentunya, dan juga punya hobi yang sangat disupport oleh istrinya ya kan, dan juga anak-anaknya. Nah sekarang Mimi Kepo akan ngepoin lagi nih, ada satu yang Mimi masih terganjal di hatiku. Masalah hobi ya kan, tadi kan boleh ya Mimi pengen tahu nih benerannya gitu loh. Ini kan cuma ngobrol doang, benerannya mana itu ya. Ini Mimi udah agak anak-anak belum jaket kulit sih. Ya pengen lihat gitu, boleh dong dok. Ayo, tapi seadanya aja ya. Iya, seadanya juga pasti keren deh. Yuk kita lihat yuk. Bikin Mimi tambah kepo, ampun. Dokter loh, punya hobinya menyimpang. Suka motor-motoran. Tadi bilangnya, apa tadi bilangnya? Ya cuma seadanya. Seadanya. 1, 2, 3, 4, 5 ya? Yang di sini ya? Yang di sini. Aduh, tuh kan. Aduh, ini pulangnya ini satu lah. Yang kecil aja boleh lah. Wow, mulai dari ini KB, kemudian Mimi nggak tahu lagi apa itu namanya ya, yang tapi keren-keren, serius. Sahabat Mimi Kepo ini keren-keren banget. Ini dari dulu memang udah senang motor-motoran tadi ceritanya, tapi belum motor gede gini dong. Iya, dia bertahap aja dari SMP kan, motor masih bebek, motor bebek. kemudian SMA udah mulai motor sport gitu ya. Itu panjang tuh, motor sport tuh panjang sampai kuliah. Kemudian udah masuk kerja, masih main sport sama motor adventure biasanya dulu. Setelah itu baru ya mungkin sekitar, kalau motor-motor begini mungkin sekitar 4-5 tahun belakangan ya. Kalau genre yang gini, tapi kalau yang sebelumnya memang sport semua. Ini keren ya. Itu kalau langsung gitu ya. Apalagi kalau udah jalan itu ada enteng ya, benar nggak? Iya. Iya. Nah, di antara yang ada di sini nih dok, Iya. yang paling kesayangan yang mana dok? Kalau sekarang ya? Bisa nih ya, ada yang dulu. Ada yang sekarang, ada yang dulu. Iya. Ya, yang Kalau sekarang sementara ini yang ya, lagi favorit banget lagi sayang. yang lagi disayang banget yang gitu, yang kecil, yang kuning. Yang kuning tengah. Iya, yang kuning tengah. Kenapa? Itu biasa saja. Nampaknya. Iya, biasa aja. Cuman dulu ada historinya. Oh. Dulu waktu masih SMP, waktu masih sering zamannya masih main balap liar gitu. Ya dulu ada temen dulu yang sudah punya zaman dulu itu. Terus saya waktu masih itu ya pengen banget sampai Panas lah ya gitu ya kan? gitu. Nah sebenarnya setahun belakangan ini ATPM motor itu datengin. Terus kemudian ya udah saya izin tahun lalu. Dan itu yang udah lama banget yang diinginkan, Ya, kesampaian juga. kesampaian karena kebetulan ada dari ATPM-nya dia masukin ke Indonesia. Gitu. Biasa loh ya. Tapi ini nih ya, kalau melihat nih kuning favoritnya kuning. Iya. Soalnya kuning Kuning semua. Ya, orange mendekati lah ya kuning. Iya, kuning. Memang Ini- favoritnya kuning. Memang favoritnya kuning. Favoritnya kuning. Ini saya yang sering dipakai touring akhirnya mau pertama kali yang mana? Yang ini, yang itu? Oh, akhirnya. Oh, itu GS. Itu namanya GS. Iya, GS. Itu yang pertama kali dipaksa-paksa. Dan langsung nyaman, Bu. Ya, Oh, pertama kali loh, beda loh. Pertama kali kan Oh iya. ada pegel-pegel pinggang juga.
Karena tripnya kan jauh ya. Karena nggak ada senderannya, kalau yang hati kan ada. Ya, ini ada. Oh, itu iya benar nggak ada ya. Karena tripnya kan jauh ya, di atas 300-400 kilo kan sekali jalan kan. Jadi makanya apa namanya ya agak capek. Sebenarnya motor apapun pasti capek lah kalau jalan jauh mah ya. Iya, Ya iya. tapi begitu seninya kan. Iya sih. Begitu. Iya, iya. Kalau nggak capek, kalau nggak apa kayaknya belum motor-motoran. Betul, betul. Tapi ada satu sedikit ya. Ada satu hal yang bikin saya senang jalan atau touring lah ya begitu. Satu yang ini banget ke saya itu adalah di saat saya kepengen pulang. Nah, jadi perasaan itu yang paling istilahnya yang paling wah itu adalah saya pulang dari tempat saya touring menuju ke rumah. Perasaan kangen temu keluarganya itu. Yang sangat pengen buru-buru nggak cepet ya, maksudnya rasa dorongan itu kepengen gitu ya. Rasa itu yang kayaknya nggak pernah saya bisa dapetin di hal yang lain gitu. Mungkin karena ya tadi dokter sempat kita ngobrol kan, karena lagi hobi, lagi touring memang happy ya kan. Begitu pulang kita akan bertemu dengan keluarga lagi. Itu. Jadi masukin fase-fasenya masuk ke situ itu ya. Istilahnya ini banget ya. Maksudnya bikin saya tuh euforia ya tuh berlebih gitu. Senang sekali. Jadi begitu touring itu yang dipikirin adalah pas pulangnya. Karena momentum ketemu keluarga begitu. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kan ikut. Sekarang ikut. Udah gitu kan juga anak-anak kalau mau touring kadang-kadang anak-anak ikut ya. Bawa mobil misalnya kita berdua naik motor, nanti anak duluan berangkat naik mobil gitu biasanya. Jadi memang akhirnya touring bersama keluarga. Bersama keluarga juga. Jadi udah apa sih kebahagiaannya lengkap. Ya begitu. Akhirnya setelah bertahun-tahun. 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Ya, yang di sini loh ya. Aduh, Mimi masih kepo kalau misalnya. Bilangnya soalnya yang di sini ya kan, masih kepo lagi. Istri deh, gimana sih kalau ngeliat ini banyak begini? Riwah nggak? Itu kalau orang Sunda ngomongnya riwah. Ini orang Sunda soalnya jadi ngomongnya riwah. Agak repot nggak sih? Iya. Ini kan gede-gede soalnya. Iya. Harusnya pakai mobil kan ya? Menemuin garasi. Menemuin garasi. Iya, saya sempat bilang sama dia, pokoknya kalau motornya memang harus pulang ke rumah, mobil semua keluar. Saya dengan Dikalahin ya? Dikalahin. Ditamain motor masuk. Iya, gitu. Karena kalau motor kan gampang diambilnya kan, kalau mobil kan susah. Tapi kalau biasanya ada beberapa teman-teman aku juga yang sering main motor dan segala macam touring. Itu suka ini juga nggak? Dokter suka takut-takutin juga nggak? Oh iya. Termasuk takut itu kan ada yang cuma bawa aja. Benar, saya senang, tapi bukan saya ngerjain. Kalau buat motor-motor begini kan saya nggak punya toolsnya ya. Tapi keseringan karena waktu liburnya kan cuma hari Minggu aja. Kebanyakan saya manggil montir ke rumah. Gitu, jadi dia bawa tools ya, misalnya bawa laptop segala macam kan, bawa setting segala macam, datangnya ke rumah. Jadi saya sambil ngeliat dia bongkar apa, saya temenin sampai selesai. Jadi kita tahu juga kan. Tahu juga. Gitu. Memang dasarnya memang suka ya. Suka. Karena dulu biasanya kalau balap-balap liar itu kan ngoprek-ngoprek. Iya, gitu, kan? seneng saya bongkarnya. orang masaknya nggak bisa. Masaknya malas, iya, malah kerja 2 kali sih. Biasa, orang kita kan gitu, bongkar paling cepat ya. Betul. Luar biasa banget nih. Nih dia orang yang baru datang nih, yang bertanggung jawab meninggalkan aku di sini. Gimana? Seru ya? Seru banget, tapi bener loh, thank you banget Mas Dava karena sudah dikasih referensi kan. Ini sharing-sharingnya bermanfaat banget untuk teman-teman. Amin. Thank you. Dapat value-nya ya. Special life. Special legacy. Jadi hari ini kita ketemu sama Dokter Gaul yang mempunyai hobi motor-motoran dan tapi mempunyai makna arti keluarga ya. Arti keluarga yang luar biasa sekali. Ini juga bisa dijadikan panutan kita semua tentunya. Nah, legacy yang dimanapun Anda berada, hal terbesar dalam hidup adalah menemukan seseorang yang tahu kelemahan dan juga kekuatanmu dan tentunya menerimamu apa adanya. Mereka adalah keluargamu, di mana tempatmu akan diterima kembali. Baiklah, sampai di sini dulu Mimi Kepo Ngopi Rally hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.